Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah hadirin wal hadirat Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan kembali ada kajian kita, yaitu Ulumul Quran, masih membahas tentang makharijul huruf. Kita masih ada tema makharijul huruf. Kemarin kita sudah membahas tentang huruf-huruf, huruf-huruf Al-Quran yang keluar dari hafatain lisan, dari sisi lidah. Kemarin sudah bahas ada pangkal lidah, ada tengah lidah, dan hafatain lisan, ada sisi lidah. Sisi lidah kemarin kita sudah bahas huruf dha, huruf dha. Sekarang kita masuk kepada huruf lam, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf lam ini sebagian imam mengatakan bahwasanya termasuk torful lisan, termasuk huruf yang keluar dari ujung lidah. Akan tetapi dalam pembahasan kita di sini kita mengambil dari Imam Jazari, mengatakan bahwasanya huruf lam itu berada pada sisi lidah di bagian ujung. Bisa diperhatikan di halaman yang pertama gambarnya, pengucapan huruf lam. Ma baina hafatayil lisan wa ma yujadihima minal lithatil ulya. Kedua pangkal pinggir ujung lidah bertemu gusi muka atas. La, diperhatikan bagian gambarnya. Ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas. La, la. Huruf lam juga memiliki sifat inhiraf. Apa itu inhiraf? Inhiraf itu berarti condong atau miring, biar tidak kepleset ketika mengucapkan huruf lam, terlebih ketika dia sukun. Kalau tidak dicondongkan bisa terpeleset. Misalnya ala, wala, harus dicondongkan, diinhirafkan. Al bisa dimiringkan, dicondongkan ke kiri, bisa dicondongkan ke kanan. Al. Diperhatikan lagi gambarnya. Jadi sisi lidah bagian depan, Jadi kemarin kita sudah bahas huruf dha. Kalau huruf dha, sisi lidah dari belakang sampai ke tengah, Dari belakang sampai ke tengah bertemu dengan gigi geraham, gigi geraham atas, mau sebelah kanan, mau sebelah kiri, mau dua-duanya, Dha. Kalau huruf lam itu dari tengah ke depan, sisi lidah dari tengah ke depan, La, termasuk huruf yang gampang pengucapannya. Akan tetapi hati-hati juga ketika dia waqaf. La, semuanya
Lalinu bal. Lalinu bal. Ya. Lalinu bal. Lulallani lalna. Lulallani lalna. Minal mulni. Malilallani la. Malilallani la. Lalilu bal. Lulallani lalna. Minal mulni. Malilal lanila. Ya, perlu diperhatikan juga huruf lam ketika dia takhfim dan ketika dia tarqiq. Apa itu tafkhim? Tafkhim itu ketika dia tebal, ya. Contohnya misalnya Allah, Allah, ya. Beda ketika dia tarqiq, tipis. Bisa diperhatikan di gambar bawah. Ketika tarqiq, punggung lidah tidak naik. Ketika dia tebal, punggung lidahnya naik ke dekat langit-langit, ya. Harus diperbedakan, ya. Jangan dibaca Allahu, tapi Allah, Allahu, Allah, beda. Allah sama Allah, ya. Allahu la ilaha illa, semuanya Allahu la ilaha illa, ya. Diperbedakan antara Allah, huruf lam ketika dia tafkhim, ketika dia tebal, dan ketika dia tarqiq, ketika dia tipis, ya. Kapan dibaca tebal? Ketika ada lafaz jalalah, lafaz Allah sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Allah, ya. Tullah, tallah. Kalau sebelumnya kasrah maka dibaca tarqiq, tipis. Lillah, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Jadi harus perbedaan antara tafkhim dan tarqiq. Sekali lagi kita latihan huruf lam. Lalilu bal. Lalilu bal, ya. Jangan sampai terpeleset bal. Bal, bal. Lalilu bal. Lulallani lalna. Minal mulni. Malilallani la. Lalilu bal. Lulallani lalna. Minal mulni. Malilallani la. Ya, itu tadi makhraj huruf lam. Sekarang kita beralih ke huruf-huruf yang keluar dari torful lisan, dari ujung lidah, ya. Ini termasuk makhraj yang paling banyak hurufnya, ya, di ujung lidah. Yang pertama ada huruf an-nun, huruf nun, ya. Torful lisan di halaman selanjutnya tahta makhrajil lam, ya. Ujung lidah, ya, di bawah sedikit makhraj huruf lam, ya. Qalilan ma'a ma yalihi min lilsatil asnanil ulya. Jadi bisa diperhatikan gambarnya, huruf nun menempel dengan gusi dekat gigi, ya. Nun, na, nun.
Kalau huruf lam tadi di atas sedikit, ya, di atas sedikit dari huruf nun, makanya dikatakan qalilan, ya, makhrajul lam tahta makhrajul lam, di bawah makhraj huruf lam. Kalau kita tadi la diturun sedikit, na, ya. Kalau Imam Jarami mengatakan bahwasanya huruf lam, huruf nun dan huruf ra itu satu makhraj karena saking berdekatnya makhrajnya. Akan tetapi kalau Imam Jazari mengatakan bahwasanya kalau huruf lam itu agak di atas sedikit dari makhraj huruf nun. Kalau huruf nun di bawah sedikit, ya. Ya, jadi gusi di bawah sedikit hampir mendekati gigi. Nah, ya. Termasuk huruf yang mudah diucapkan. Naninuban. Ya, naninuban. Ya. Termasuk juga huruf khayshum, ya. Kalau kita tutup hidung kita maka tidak sempurna pengucapan huruf nun, ya. Coba nani, nggak bisa, ya. Nani harus dibuka. Nani nuban, ya. Nani nuban. Nunan nani nanna. Nunan nani nanna. Minal mulni. Naninan nanina. Jadi kalau lagi pilek agak susah mengucapkan huruf nun, ya, pasti tidak kurang sempurna karena bisa dilihat nih. Jadi suara yang keluar itu lewat hidung, ya. Sekali lagi, naninuban. Nunan naninanna. Minal munni. Maninan nanina. Ya, gampang Pak, ya, huruf makhraj huruf nun. Jadi di bawah sedikit dari huruf lam. Sekarang huruf ra, ya. Ini perlu diperhatikan huruf ra karena banyak sekali terjadi kesalahan ketika pengucapan huruf ra, ya, apalagi kalau orang Makassar itu jarang bisa huruf ra, dia baca huruf ra, ya. Ra, bismillahirrahmanirrahim, ya. Walaupun di imam-imam yang lain, ya, di qiraat yang lain, qiraat Warash, ada yang baca ra, ya, tapi itu ada ilmunya, ya. Tidak sembarang kita mengucapkan makhraj huruf ra. Huruf ra, ya, tarful lisan, sama ujung lidah, qaribun ila dhahri, ya, dekat punggungnya dipertemukan dengan langit-langit, ya, mimma yali ra'sahu safhatihi allati talil hanakil a'la qalilan ba'da makhrajin nun, ya. Seperti dikatakan tadi, dekat dengan makhraj nun. Nun, lam, ra itu dekat-dekat. Kalau ra, jadi tadi nun itu paling bawah, naik sedikit huruf lam, naik sedikit sekali huruf ra, ya. Jadi paling bawah na, la, ra, ya. Harus dibedakan. Jangan sama tempatnya na, la, ra, ya. Kurang sempurna pengucapannya. Jadi naik sedikit, naik sedikit, la, naik sedikit lagi, ra, ya. Ra itu punggung lidahnya agak naik sedikit, ya, dekat dengan langit-langit. Ra, ya, apalagi ketika dia tafkhim, ketika dia berharokat fathah maupun dhammah. Jadi harus tebal bacanya. Ra, ya, ra. Ingat, bukan ra. Huruf ra memiliki sifat tarqiq, yaitu ada pengulangan, ada getaran, tapi tidak banyak, cukup sekali, ya. Jangan ar-rahmanir, ar-rah itu kebanyakan. Ar-rah,
Ini agak susah memang karena getarannya cepat sekali. Usahakan jangan terlalu banyak getaran. Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jangan jangan terlalu dalam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, itu ketika dia tebal ya. Kalau ketika dibaca tipis, maka perbedaannya punggung lidahnya agak ke bawah. Ir ya. Ir. Sada ya. Mir tipis. Kalau tebal maka diangkat punggung lidahnya. Arsala huwallazi arsala rasulahu ya. Jadi kita latihan makhraj huruf ra. Rariruba. Ya, jangan terlalu banyak getaran bar, tapi rariruba. Rurarrani rarna. Rurarrani rarna. Minal murni marira ranira. Sekali lagi rariruba rariruba rurarrani rarna minal murni marira ranira. Ya, bisa dilihat ilustrasinya pengucapan huruf ra yang di bawah ketika tebal maka diangkat punggungnya ra. Ketika tipis maka punggung lidahnya ke bawah. Ir ya, ri. Kemudian halaman selanjutnya kita lihat perbedaan sifat inhiraf ya. Seperti dikatakan tadi, inhiraf itu artinya condong atau miring ke depan ya. Antara huruf lam dan huruf ra ya. Bisa dilihat ya. Jadi suara yang keluar dari tenggorokan itu mengalir ke depan ya. La ya. La. Jadi tertahan di ujung lidah ketika mengucapkan huruf lam. La ya. Jadi ini apa namanya? Suaranya angin yang keluar la ya. Kalau ra ya keluar sedikit. Jadi apa namanya? Di tengah ya. Kayak goa ya. Pengucapannya jadi tertahan sedikit, keluar sedikit. Ra. Kalau la tadi la di apa namanya? Melebar la. Kalau huruf ra itu mengecil ra ke depan. Kalau huruf lam melebar la ya. Jadi itu perbedaan pengucapan huruf apa sifat inhiraf ya. Huruf lam dan huruf ra ya. Sekarang kita praktek lagi bacaan Al-Fatihah kita ya. A'udzu billah tipis ya lamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim, jangan terlalu banyak pengulangan. Nirrajim, cukup sekali getaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Hati-hati huruf sya, bibirnya jangan moyong ya,
Kemarin kita sudah bahas huruf sya itu bukan huruf bibir. Jadi minasy jangan dimoyongkan. Minasya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis ya, bedakan sya dengan sin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi jangan dibengkokkan. Alhamdulillah tipis lillah. Alhamdulillahi Rabbil tebal Rabbil Alamin. Tuh 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Nggak apa-apa dicengkokkan sedikit. Alamin. Ya. Pelan-pelan kita belajar nagom juga ya. Belajar nagom. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ra-nya tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Perhatikan huruf H kemarin di tenggorokan tengah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ya. Nanya jadi bertemu dengan huruf shad maka ditebalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh 2 3. Nafasnya panjang, kalau bisa 1 ayat ya. Kalau nggak bisa berhenti saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. An'amta. Nun dan mim ya. Jangan amta ya. Siratal ladzina amta.
an'amta, harus perbedaan an'amta. Siratal ladzina an'am, ya, satu an itu ya huruf lisan, ya, ujung lidah ketemu. Kalau mim itu huruf bibir ditutup, jadi bedanya jauh sekali. An'amta dan a dan huruf ain, hamzah dan ain, an'am, ya, kita ketahui huruf a itu rongga mulut, ya, a. Kalau a itu tenggorokan, ya, sama tenggorokan tengah, ha. An'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil tipis lamnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, usahakan sempurna pengucapan huruf nunnya. Dhallin. Jadi harus didudukan nin dan dhallin. Ya, harus kedengaran huruf nunnya, ya, jangan sampai samar-samar. Sirat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya mempelajari makharijul huruf, mempelajari tajwid itu memang butuh butuh keseriusan, ya, butuh keistiqomahan, ya, karena satu huruf saja kita tidak pelajari, kita langkahi, maka akan susah ke huruf-huruf lainnya, ya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Kita sudah masuk di bulan Rajab, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin, ya. Maka Nabi menyarankan kepada kita bahwasanya kalau mau memasuki bulan suci Ramadan itu, kalau kita ambil start di bulan Rajab, ya. Jangan nanti di bulan Ramadan baru digenjot ibadahnya, digenjot ngajinya, digenjot puasanya. Akan tetapi start, ya, dari bulan Rajab. Bahkan para sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW itu menyiapkan dirinya untuk memasuki bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan, ya. Bayangkan 6 bulan. Maka ketika Ramadan, ya, mengaji 1 juz, mengaji 2 juz itu tidak ngos-ngosan lagi, ya. Salat 10 rakaat, 12 rakaat, qiyamul lail itu tidak kecapean lagi. Karena apa? Karena sudah terbiasa, ya. Kalau nanti bulan Ramadan kita genjot, ya, bisa jadi nanti di pertengahannya sudah tepar, ya. Maka dari sekarang, ya, pada umumnya dari sekarang di bulan Rajab kita mengambil ancang-ancang, kita mengambil start, ya. Kalau biasanya kita baca cuma 1 halaman, ditambah 2 halaman, ditambah 5 halaman, biasanya setengah juz ditambah 1 juz. Jadi di bulan Rajab ini bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu bulan minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bagaimana caranya kita mengagungkan, Allah saja mengagungkan, bagaimana hambanya mengagungkan, yaitu dengan memperbanyak ibadah, ya, terutama membaca Al-Qur'an, ya, karena membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang paling gampang, ya, yang paling mudah, ya. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan
bacaan Al-Quran yang bagus ya, dengan menyempurnakan bacaan kita ya. Barangkali ada di antara kita yang mengimami ya, keluarga kita atau mengimami di masjid-masjid, mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi ya, lebih ditingkatkan lagi terutama dengan makharijul hurufnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana ya